Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah melanjutkan ke pertemuan kedua. Sebelum melanjutkan pertemuan kedua, hayya nabda dirasatan nabi qiraatil basmalah. Mari kita buka pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, kemarin kita sudah membahas terkait kalam. Kalam wa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafadz yang tersusun dari dua kata atau lebih, yang mana memberikan pemahaman secara sempurna dan juga menggunakan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kalimat itu ada tiga, ada kalimat isim, fi'il, dan huruf. Kalau kalimat isim dari segi bahasa itu menunjukkan arti nama orang, hewan, tumbuhan, benda, dan lain sebagainya. Kalau fi'il dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja, sedangkan huruf adalah kata sambung. Kemudian jika kita tidak mengetahui terjemahnya dari setiap kalimat itu, maka tentunya kita harus mengetahui ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri kalimat isim antara lain terdapat tanwin, ada al-nya, dibaca jer, dan kemasukan huruf jer. Sedangkan untuk tanda kalimat fi'il itu didahului oleh qad atau laqad, kemudian sin atau saufa, dan ta'nis. Sedangkan untuk ciri-ciri huruf itu ma la yasluh ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Untuk huruf ini kita bisa menganalisis ketika tidak ada tanda-tanda isim dan juga tanda-tanda fi'il. Jika dalam kalimat itu tidak ada tanda isim atau fi'il, berarti kalimat tersebut berupa kalimat huruf. Baik, itu kemarin yang sudah kita bahas. Sebelum itu saya akan tanya terlebih dahulu kepada Ukhti Sari. Ukhti Sari, aina kunti? Nah, Ustadz, Tayyib, sebutkan tanda kalimat isim. tanda kalimat isim itu yang pertama beralif lam, bertanwin, terus kemasukan huruf jar dan khafat. Tayyib. Sudah, Ustadz. Sudah. Kemudian untuk tanda kalimat fi'il. Tanda kalimat fi'il yang pertama kemasukan huruf qad, sin, saufa, dan ta'nis sakinah. Tayyib, ta'nis sakinah. Kemudian bagaimana caranya kita menentukan kalau kalimat tersebut merupakan kalimat huruf? Menentukannya Bagaimana menentukannya kalau dia kalimat huruf? kemasukan huruf jar. Kemasukan huruf jar. Oh, menentukan dia huruf itu ya ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Jadi apa maksudnya? Maksudnya itu tidak disertai dengan adanya isim dan fi'il. Oke, atau mudahnya gimana? Tidak terdapat tanda-tanda kalimat isim dan juga tanda-tanda kalimat fi'il. Tayyib, kemudian coba Ukhti Unaisa. Kabar gembira buat warga Jombang dan sekitarnya. Ukhti Unaisa, aina kunta? Hadirah. Tafadhal udhkuri alamatil ismi. Alamat isim
bertanwin kemasukan al, Mm-mm. khafat dengan huruf jar, Mm-mm. Kalau fiil, dan kalau fiil itu kemasukan huruf tanfis, mm-mm. kemasukan huruf kot, huruf saufa dan tak anis sakinah. Tayyib. Bagaimana caranya mengetahui kalau dia itu kalimat huruf? Tidak ada tanda-tanda isim dan fiil. Tayyib. Ukhti Cahaya. Ya Ustaz. Mm-mm. Coba sebutkan tanda kalimat isim. Yang pertama ada kasrah, ada tanwin, ada Mm-mm. alif lam, Tayyib. terus diawali huruf jar. Tayyib. Kalau tanda fiil apa saja? Diawali huruf qad, huruf sin, terus huruf saufa, sama Tayyib. berakhiran ta ta'anis sakinah. Tayyib. Tayyib. Akhi Syukur. Aina kunta ya akhi? Ya, kedengaran. Tayyib. Wadih al-an. Artinya Kak. Sebutkan tanda-tanda kalimat isim. Oh, iya, jadi tanda-tanda kalimat isim Mm-mm. berawalan alif lam, bertanwin, Mm-mm. dan Tayyib. ada jar yang ada di Mm-mm. awal huruf jar. Tayyib. Kalau tanda kalimat fiil apa saja? Diawali huruf qad, fi, Mm-mm. taufa, tanda-tanda atau berakhiran tak sukun. Naam, tayyib. Tayyib, itu tadi pembahasan kemarin. Kita masuk ke bab i'rab ya. Coba disimak di kitabnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa madana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab itu apa? I'rab adalah perubahan akhir kalimat, ya teman-teman. Perubahan akhir kalimat. Baik dari segi harokat maupun hurufnya. Ya. Baik dari segi harokat maupun hurufnya. Likhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha, karena bedanya amil yang masuk pada kalimat tersebut. Lafdhan au takdiran, baik dari segi lafat maupun dikira-kirakan. Ya, baik dari segi lafat maupun dikira-kirakan. Jadi i'rab itu perubahan akhir kalimat, ya, baik dari segi harokat maupun hurufnya. Likhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan au takdiran. Dikarenakan perbedaan amil yang menyebabkan berubahnya kalimat tersebut, baik dari segi lafat maupun dikira-kirakan. Nanti saya akan terangkan lafdhan au takdiran terlebih dahulu. Baik. Jadi gini teman-teman, i'rab itu perubahan akhir kalimat. Ya. Ada lafat itu harokat akhirnya itu bisa berubah-ubah disebabkan ada amil. Amil itu suatu hal yang menyebabkannya berubah. Kalau kemarin kita sempat membahas terkait kalimat yang mana
tidak didahului oleh huruf jar itu dhammah. Namun ketika didahului oleh huruf jar kasrah. Ya. Misalnya al-baitu kemasukan fi menjadi fil baiti. Nah, termasuk fi itu juga suatu hal yang menyebabkan kalimat itu berubah. Berubah dari segi apanya? Kalau fil baiti berarti berubah dari harokatnya. Nah, kalimat ini bisa berubah-ubah tergantung dari amil yang menyebabkannya berubah. Nah, amil ini akan kita bahas setelah kita masuk pada babul i'rab. Jadi untuk bab ini minimal kita itu faham, lebih-lebih hafal terkait tanda-tanda i'rab. Satu misal di sini jaa al-mu'minu. Telah datang al-mu'minu seorang mukmin. Kenapa kok al-mu'minu bukan al-mu'mina atau bukan al-mu'minu? Kenapa? Karena dia merupakan fa'il atau subjek atau pelaku. Jadi pelaku ini dalam bahasa Arab disebut fa'il. Nah, fa'il itu i'rabnya ya, tadi kan kita bahas i'rab, i'rabnya itu wajib rafa. Rafa ini merupakan cabang dari i'rab ya, cabang dari i'rab. Saya lanjutkan terlebih dahulu sebelum masuk ke situ. Wa aqsamuhu arba'atun. I'rab itu ada 4. Yang pertama rafa, kedua nasab, ketiga khafad atau jar, keempat jazm. Ya. Sebagai pemahaman awal atau sebagai tanda awal kapan itu kalimat beri'rab rafa, nasab, jar atau jazm, ya, teman-teman. Kalau rafa itu nanti harokat akhirnya dhammah, ya. Harokat akhirnya dhammah. Kemudian kalau nasab itu harokat akhirnya fathah. Kemudian kalau jazm harokat akhirnya sukun. Sedangkan jar harokat akhirnya itu harokat akhirnya kasrah ya. Tayyib. Berarti al-mu'minu ini kalimat isim tandanya al, i'rabnya apa teman-teman? I'rabnya Rafa. rafa, sahih. Tandanya apa? Dhammah. Dhammah. Tayyib. Kemudian al-mu'mina ini kalimat apa? Nasab. Kalimat apa? Kalimat kan ada 3. Kalimat isim. Kalimat isim tandanya apa? Nasab. 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 Tayyib. Tanda isim kok nasab? Yes. Nasab. Beralif lam. Beralif lam. Jadi menyesuaikan dari pertanyaannya ya. Tayyib. Kemudian misalnya di sini al-madrasati kalimat apa? Isim. Isim. Tandanya apa? Alif Beral. lam. Alif lam. I'rabnya apa? Kasroh. Dapat jazm. Khafad. Khafad atau jar ya. Kemudian tandanya apa di situ? Kasroh. Kasroh. Nah, ini yang disebut dengan i'rab lafdon ya. Lafdon dari segi lafad. Ya. Dari segi lafad. Jadi kan definisinya kan perubahan akhir kalimat baik dari segi harokat maupun kalimatnya dikarenakan atau disebabkan ada amil yang menyebabkannya berubah baik dari segi lafad maupun dikira-kirakan. Nah, kalau dari segi lafad ini tampak dhamma, tampak fathah, tampak kasroh, tampak sukun. Tapi kalau takdiron ini dikira-kirakan. Jadi ada lafad yang mana seharusnya itu dia itu dhammah tapi tetap fathah. Seharusnya kasroh tapi tetap
fathah. Nah, misalnya di sini ja'a Musa. Nah, seharusnya itu musayu. Ya, seharusnya itu musayu ya, atau musuh lah. Karena dia kan menjadi fa'il, terletak setelah fi'il. Tapi tetap Musa. Nah, kemudian ra'aitu Musa tetap. Misalnya, saya menerima hadiah dari Musa. Niltu al-hadiyata min Musa, bukan min Musi. Jadi harokatnya tetap. Akan tetapi i'rabnya dia menyesuaikan dengan i'rab aslinya. Jadi misalnya Musa ini, kalau ditanya Musa ini kalimat apa teman-teman? Kalimat isim. Isim. Tandanya apa? Nama. Hmm, Tandanya apa? Nama orang. Tayyib, nama orang. Selain nama orang apa? Didahului. Jar. Oleh huruf jar. Tayyib, didahului oleh huruf jar. Dan i'rabnya apa itu di situ? Khafat. Khafat ya. Atau jar. Kemudian kenapa kok i'rabnya khafat? Karena Mungkin kemasukan huruf jarmin. Karena kemasukan huruf jarmin. Nah itu tanda jarnya menggunakan harokat apa? Takdir. Takdir, dikira-kirakan. Jadi kalau misalnya ditanya tanda jarnya apa? Kasroh muqaddarah. Nah, dia itu dikira-kirakan. Sama kayak ini, dhammah muqaddarah. Mana amil zuhuriha ata'addur, karena orang Arab itu berat atau asikal untuk menyebutkannya. Jadi Musa ya Musa, Isa ya Isa, Mustafa nggak bisa. Dia tetap. Nah ini yang disebut dengan i'rab takdir. Jadi dikira-kirakan, tandanya tidak nampak. Tapi i'rab penyebutannya tetap jelas. Ayo. Kemudian saya berikan contoh lagi, misalnya di sini ada lafadz yansuru, ya, yansuru. Yansuru ini kalimat apa teman-teman? Fiil. Fiil. I'rabnya apa? Dhammah. Dhammah. Tandanya apa? I'rab kok dhammah? I'rab kan ada rafa, nasab, jar, jazm. Rafa. I'rabnya rafa. Baru kemudian kalau ditanya tandanya apa? Tandanya dhammah. Dhammah tandanya. Kalau ditanya fi'ilnya fi'il mudhari tandanya apa? Lah itu baru tandanya ya, ada yang mudhari'ah. Tapi kita belum sampai ke situ ya. Kita belum sampai ke pembahasan terkait fi'il. Ini masih di dasar terkait tanda i'rab rafa, nasab dan jar jazm. Kemudian misalnya di sini ada lafadz yansura, kemasukan an. Aslinya yansuru, berhubung ada amil nawasib, ada suatu hal yang menyebabkannya dia berubah, maka yang aslinya yansuru ini menjadi yansuro karena kemasukan an. Kemudian kalau masukkan lam, menjadi lam yansur. Nah, ini namanya amil jawazim. Amil jawazim akan kita bahas di tanda-tanda i'rab dari segi harokat. Jadi untuk sementara yang perlu teman-teman garis bawahi adalah ada kalimat itu bisa berubah harokat akhirnya disebabkan ada hal yang menyebabkannya berubah. Baik dari segi lafadz maupun dikira-kirakan. Nah, i'rab ini ada 4. Rafa, nasab, jar,
Tanda asal rafa itu dhamma. Kalau nasab apa? Fathah. Fathah. Kalau jar, Kasroh. kasrah. Kalau jazm, Sukun. sukun. Tayyib. Tayyib, sebelum masuk ke selanjutnya, teman-teman yang tanyakan, tafadhol. Tafadhol bisual, barangkali ada yang tanyakan. Mau visual, nggak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Ini kok kameranya tidak bisa ya? Akhi Syukur, Ukhti Sari, Ukhti Unaisa, Ukhti Cahaya, Akhi Imron, Ukhti Mutiatul, Ukhti Anissa, indakum as-su'al. Teman-teman ada yang bertanyakan, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Tidak ada Ustaz. Maafi. Kameranya tidak bisa ya. What happened? Saya mungkin nggak satu kata aja pertanyaan kelas. Gimana bisa masuk Kak? Gimana, Akhi Syukur? Ini mau tanya Kak. Ini kan masalah Eropa ini, kalau Eropa kan ada 4 loh Kak. Nasab, nasib, jar, dan jazom. Yang saya mau tanyakan itu masalah di yang berubah itu disebabkan oleh amil. Apakah amil ini bagian dari Eropa juga? Kan kalau yang 4 Eropa tadi kan jelas dia harokat akhirnya itu doma, sukun, fathah. Nah, amil yang ini yang disebabkan oleh berubah ini maksudnya bagaimana? Ya, belum paham yang dikira-kirakan. Tayyib. Jadi perubahan akhir kalimat ini dari segi lafadz maupun harokat itu karena ada suatu hal yang menyebabkannya dia berubah. Satu misal itu huruf jar ya, mudahnya ada istilah huruf jar. Nah, huruf jar ini dia itu mempunyai pekerjaan untuk mengejarkan lafadz setelahnya. Jadi misalnya tadi al-madrasatu kemasukan fi menjadi fil madrasati. Al-mu'minuna kemasukan min misalnya minal mu'minina. Ada kalanya huruf itu menyebabkan nasab kalimatnya seperti amil nawasib itu. Misalnya ayyan surah, ayyaktuba, ayyaghzuwa, ayyakhsha, ayyanwiya. Ada kalanya amil jawazim yang mana menyebabkan kalimat tersebut itu nanti beri'rab jazm seperti lam yaghzu, lam yadrib, lam yaqra. Nah, dia bisa menyebabkan perubahan akhir kalimat baik dari segi lafadz maupun dari segi harokat. Nah, terkait amil nawasib sama amil jawazim itu nanti akan kita bahas pada bab alamatil i'rab bil harokat. Ya, jadi nanti masuk ke bab tanda-tanda i'rab dari segi harokat itu nanti disebutkan amil jawazim apa saja, amil nawasib apa saja. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah ada lafadz yang mana lafadz tersebut itu bisa berubah harokat akhirnya baik dari segi harokat maupun dari segi bentuk kalimatnya
dari segi hurufnya, disebabkan ada kalimat yang menyebabkannya berubah, baik dari segi lafadz maupun takdiran, dikira-kirakan. Gitu. Baik, akhi syukur. Oke, Kak. Baik. Tayyib, yakfi. Tayyib, kemudian saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif falil asma min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazma fiha walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Jadi kemarin kan kita sudah membahas terkait ciri tanda-tanda kalimat, afwan kok tanda-tanda kalimat. I'rab itu apa saja, kan ada rofa, nasab, jar atau khafad dan jazm. Tanda asalnya rofa kan dhammah. Nasab, fathah, khafad atau jar itu kasrah, sedangkan jazm sukun. Misalnya di sini ja'a zaidun. Dia bisa berubah zaidan juga. Kapan dia bisa berubah zaidan? Ya, ketika ada amil yang menyebabkannya dia berubah. Minal amamil atau amil-amil apa saja sih yang bisa membuat kalimat itu bisa berubah, nanti masuk ke bab marfu'atil asma, isim-isimnya wajib dibaca rofa. Kemudian mahfudzatil asma, isim-isim yang wajib dibaca jar, dan mansubatil asma, isim-isim yang wajib dibaca nasab. Tapi ada juga nanti yang isim itu bisa fleksibel, bisa rofa, nasab maupun jazm. Nah, itu nanti akan kita bahas, teman-teman. Jangan dibuat bingung. Minimal saja teman-teman itu mengetahui bahwa i'rab rafa itu salah satu tandanya adalah dhammah, nasab salah satu tandanya adalah fathah, khafat atau jar salah satu tandanya adalah kasrah, kemudian jazm itu sukun. Nah, kemudian Kiai Musonif menjelaskan kalau i'rab rafa, nasab dan jar itu khusus pada kalimat isim. Ya. I'rab rafa, nasab dan jar itu masuk pada kalimat isim. Ya. Jadi jazm ini tidak bisa, teman-teman. Jazm tidak bisa. Kemudian kalau fi'il itu khusus masuk pada rafa, nasab dan jazm. Jadi misalnya gini, min ini kan huruf jar ya, teman-teman. Min ini huruf jar. Setelah min ini pasti isim, nggak boleh fi'il. Ya. Setelah min ini pasti isim, nggak boleh fi'il. Nah, ini yang dimaksud dengan i'rab jar itu hanya masuk pada kalimat isim. Ya. Contohnya min yadhabi nggak bisa. Yang bisa setelah min itu harus berupa isim. Kemudian yang jazm ini itu khusus pada kalimat yang fi'il, nggak boleh lam madrasah, ini tidak bisa, teman-teman. Jadi lam madrasah tidak bisa. Kenapa? Karena lam ini huruf yang hanya masuk pada kalimat isim saja, ya, bukan kalimat fi'il. Tayyib. Teman-teman ada ditanyakan? Tafadhal bisual. Ukhti Sari, tafadhal bisual. Maaf ya Ustaz. Mafi. Kemudian Ukhti Unaisa. Tidak, Ustaz. Tayyib. Akhi Syukur. Sudah, Kak. Tayyib, belum ada. Ukhti Cahaya. Mantul saya, suaranya mantul. Oh, Mafi. Akhi Imran.
Mafi, Ukhti Mutiatul. Iya, Ustaz. Tayyib, Kaifa indaki soal? Ada pertanyaan? Nggak ada, Ustaz. Nah, tayyib. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke Babu Ma'rifati Alamatil I'rabi. Bab yang menjelaskan tentang tanda-tanda i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Li rafi arba'u alamat. Rafa itu ada 4 tanda. Kalau tadi kan tanda asalnya adalah dhammah ya. Tapi tidak serta-merta i'rab itu tandanya hanya dhammah. Nah, i'rab rafa ini ada adz-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Ya. Ada dhammah, wawu, alif dan nun. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Adapun dhammah itu terletak pada 4 tempat. Apa saja? Isim mufrad yang pertama. Yang kedua, jamak taksir. Yang ketiga, jamak mu'annas salim. Yang keempat, fi'lul mudhari alladhi lam yamtasil bi akhirih syai'un. Jadi rafa dengan tanda dhammah ini bertempat pada yang pertama isim mufrad. Kedua, jamak taksir. Keempat, jamak mu'annas salim. Dan terakhir yaitu fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Tayyib. Sebelum masuk ke situ, saya tanya teman-teman, isim mufrad itu apa? Barangkali ada yang belum tahu. Ukhti Unaisa, isim Ya, mufrad Ustaz. itu apa? Isim mufrad itu apa? Isim yang menunjukkan satu. Tayyib. Kalau jamak taksir? Isim yang menunjukkan dua atau lebih. Kemudian kalau jamak mu'annas salim? Isim yang menunjukkan banyak perempuan. Banyak perempuan. Tadi jamak taksir apa tadi? Isim dia jamak bisa buat Kaifa? nasi itu, Ustaz. Ayo. Tayyib. Maafil muskilah. Kalau misalnya Ukhti Mutmainnah coba. Ya, Ustaz. Jamak taksir itu apa? Jamak taksir itu isim yang lebih dari 2, tapi dia tidak ditentukan apanya, huruf akhirnya gitu, Ustaz. Perubahannya. Perubahannya, ya. Tayyib. Atau yang sering dikenal dengan jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Tayyib. Iya. Kemudian kalau jamak muannas salim? Jamak mu'annas salim itu jamak bagi akhiran tak, Ustaz. Iya. Itu untuk laki-laki Iya, atau perempuan? untuk perempuan, Ustaz. Perempuan. Tayyib. Kalau nah, sudah. Tayyib. Jadi i'rab rafa ini nanti ketika dhammah itu hanya masuk pada isim mufrad. Isim yang menunjukkan arti satu. Seperti at-talibu, satu siswa. Al-mudarrisu, satu guru. Al-kitabu, satu kitab. Ya. Itu namanya isim mufrad, menunjukkan arti tunggal. Kemudian jamak taksir, ini kalimat isim yang berupa jamak, lebih dari 2 tentunya. Namun berubah dari bentuk mufradnya. Seperti misalnya al-kitabu, jamaknya apa teman-teman?
al-kutubu. Ya. Al-kitabu jamaknya al-kutubu. Kemudian misalnya al-faslu jamaknya apa teman-teman? Fusulun. Fusul. Tayyib. Kemudian ar-rasulu jamaknya apa? Ar-rusulu. Ar-rusulu. Nah, tayyib. Ar-rijalu jamaknya apa? Ar-rajulu afwan. Ar-rajulu jamaknya apa? Ar-rijalu. Ar-rijalu. Nah, tayyib. Itu yang disebut dengan jamak taksir. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui kalau dia itu jamak taksir? Nahnu nuraji'u ilal mu'jam. Kita harus merujuk ke kamus, teman-teman. Jadi kita tidak bisa membuat-buat seperti jamak muannats salim. Kalau jamak muannats salim itu nanti tinggal ditambah alif ta di akhirnya. Seperti mudarrisatun. Jamaknya apa? Jamak muannats salimnya? Mudarrisatun. Mudarrisatun. Ada tambahan alif ta. Tayyib. Misalnya muallimatun, jamaknya gimana? Muallimatun. Muallimatun. Tayyib. Itu yang disebut dengan jamak muannats salim. Kemudian yang ketiga, yang keempat, fi'il mudhari' alladzi la yamtasil bi akhiri syai'un. Itu maksudnya apa? Jadi akhirnya itu berupa fi'il yang mana tidak ada tambahan di akhirnya atau fi'il sahih akhir. Nanti akan kita bahas juga perbedaan fi'il sahih akhir sama mutal akhir. Jadi kayak misalnya yaftahu, yakhruju, yamna'u, yaqra'u. Itu namanya fi'il mudhari' alladzi la yatasil bi akhiri syai'un. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan gini, at-talibu kalimat apa? Kalimat isim. Sim. Tandanya apa? Al. I'rabnya apa? Rafa. Tandanya apa? Dhammah. Kenapa kok dhammah? Karena berupa isim mufrad. Nah, gini teman-teman. Karena berupa isim mufrad. Misalnya lagi at-tullabu, kalimat apa? Isim, tandanya al. I'rabnya apa? Rafa. Tandanya apa? Dhammah, ya, tandanya dhammah. Kenapa kok dhammah? Karena berupa jamak taksir. Karena berupa jamak taksir, gitu. Itu yang disebut dengan tanda-tanda i'rab rafa yang berupa dhammah yang mana terletak pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Teman-teman ada pertanyaan? Tafadhal bis soal. Tafadhal bis soal. Apa Ustadz ingin bertanya untuk jamak taksir itu apakah akhir katanya selalu dhamma atau ada Tidak. yang lain? Ketika dia nasab. Ada kalanya kasrah ya ketika dia jazm. Gitu. Jamak taksir bisa jazm. Misalnya ya gini, misalnya saya buat
Saya buat ini. Saya buat tulisan biar lebih jelas. Misalnya, ya, al-kutubu. Al-kutubu ini kan jamak taksir, ya kan? Nah, Nah, dia bisa rofa, nasab, cer. Misalnya, al-kutubu al-jadidatu. Kitab-kitab yang baru. Nah, bisa. Misalnya dibuat i'rab nasab. Ya, tinggal misalnya kita buat al-kutubu itu jadi objek. Misalnya, istara Muhammadun al-kutuba. Muhammad membeli kitab-kitab. Bisa juga dibuat kasroh ketika didahului oleh huruf jar. Misalnya, akhadtu al-khabara. Saya mengambil misalnya al-ma'lumat, informasi, al-ma'lumati, al-ma'lumati minal kutubi misalnya. Nah ini dia itu menyesuaikan. Dia bisa berupa rofa, dia bisa berupa nasab dan jar. Tapi untuk rofaknya itu jamak taksirnya menggunakan tanda dhammah. Gitu, ukhti. nah, Ustaz, syukron. Afwan. Yang lain, indakum as-soal. Jadi tanda i'rab ini teman-teman wajib dihafal ya. I'rab rofa itu tandanya dhammah, bertempat pada apa saja. Nasab tandanya fathah, bertempat pada apa saja. Nah ini kita masuk ke rofa terlebih dahulu. Baik, terkait dhammah, teman-teman ada yang pertanyaan? Ada yang ditanyakan, tafadhol? Mau visual, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke wawu ya. Kemudian wawu. Wawu ini bertempat pada jamak mudzakkar salim. Ya. Jamak mudzakkar salim, kalimat yang menunjukkan arti lebih dari dua dan laki-laki. Biasanya ditandai oleh wawu nun. Misalnya al-muallimuna. Mufradnya al-muallimu. Kalau tasniahnya al-muallimani. Kemudian jamak mudzakkar salimnya al-muallimuna. Kemudian selain jamak mudzakkar salim itu bertempat juga pada asma khamsah. Asma khamsah ini khusus ya, hanya abun, ahun, hamun, fudu. Ya. Selain itu tidak bisa teman-teman. Jadi tandanya wawu. Misalnya abuka. Abuka hadirun. Ayahmu hadir. Akhuka hadirun. Saudaramu hadir. Nah ini hanya khusus pada 5 asma khamsah ini. Hanya abun, ahun, hamun, fudu. Itu saja. Selebihnya itu tidak ada. Jadi khusus hanya abun, ahun, hamun, fudu ini. Untuk yang di asma khamsah. Itu. Kemudian saya lanjutkan ke alif. Alif ini masuk pada isim tasniyah. Contoh ja'a at-talibani. Jadi misalnya ditanya at-talibani kalimat apa teman-teman?
Isim, Iya. tandanya apa? Al. I'rabnya Alif. apa? Rofa. Tandanya apa? Alif. Kenapa kok alif? Karena berupa isim tasniyah. Karena berupa isim tasniyah. Kemudian yang terakhir tandanya apa? Subutun nun. Tetapnya nun. Itu bertempat pada af'al khamsah. Af'al itu kata kerja, khamsah yang ada 5. Apa saja itu af'al khamsah? Seperti yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Jadi misalnya yadhabani, ini kalimat apa? Kalimat fi'il. Tandanya apa? Ada ya mudharaah, tapi kita belum bahas itu ya. I'rabnya apa? I'rabnya rofa. Tandanya apa? Tandanya subutun nun, tetapnya nun. Karena nanti nunnya ini bisa hilang ketika ada amil yang menyebabkannya dia hilang nunnya. Itu tadi terkait tanda-tanda i'rab rofa teman-teman. Kalau dari biasanya di pesantren itu untuk awalnya tanda-tanda i'rab ini wajib dihafal. Kenapa? Karena tanda-tanda i'rab ini merupakan tangga untuk memahami bab setelahnya, yang mana masuk pada bab marfu'atil asma, isim-isim yang wajib dibaca rofa itu nanti dia sangat ada hubungannya terkait tanda-tanda i'rab ini. Itu teman-teman, sebelum saya akhiri, teman-teman ada yang ditanyakan? Tafadhal bisual. Tidak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tanya ini. Atau saya berikan tambahan tadi, rangkuman. Isim mufrad. Isim tasniyah. Jamak mudzakkar salim. Coba. Mu'allimun. Mu'allimun ini artinya apa, teman-teman? Pelajar, Ustaz. Guru. Bukan, guru. Mu'allimun itu gurunya 1, 2, atau 3? 1. 1. Bahasa Arabnya 2 guru gimana? Tambah alif nun ya, Ustaz. Tambah alif nun sahih berarti Mu'alliman. mu'allimani. Kemudian kalau gurunya itu lebih dari 2? Gurunya lebih dari 2. Ya, mu'allim. Mu'allimuna sahih. Coba ukhti Cahaya. Aina ukhti Cahaya? Ya Ustaz. Tayyib. Muslimun ini artinya apa ukhti Cahaya? Muslim. Satu orang muslim ya. Bagaimana cara membahasa Arabkan 2 orang muslim? Muslimani. Muslimani. Pintar sekali. Kemudian kalau orang muslimnya banyak? Muslimuna. Muslimuna. Tayyib. Coba ukhti Sari. Nah, Ustaz.
Muslimuna ini i'rabnya apa? Hmm? Muslimuna ini i'rabnya apa? Hah? Wow. Wow. Nggak ada i'rab wawu. I'rab hanya ada 4. Rafa, nasab, jar, jazm. Muslimuna ini i'rabnya apa? Nasab. Iya ke nasab? Saya kurang hafal, Ustaz. Aywa. Muslimuna i'rabnya rafa. Tandanya apa? Wow. Oh iya. Wawu. Kenapa kok dia wawu tandanya? Karena berupa Tuh, jam muzakkar salim. jamak mudzakkar salim. Karena kita masuk hanya bahas di rofa saja, makanya contohnya ini terkait rofa terlebih dahulu. Nasabnya nanti ketika sudah masuk ke babu alamati nasbi. Tayyib. Coba Ukhti Unaisah. Muflihun ini, Muflihun ini orang yang beruntung. Bagaimana membahasa Arabkan dua orang beruntung? Muflihani. 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 Kalau orang-orang yang beruntung, Muflihuna. muflihuna. Sahih. Tayyib. Muflihun ini kalimat apa? Kalimat isim. I'rabnya apa? Dhammah. I'rab kok dhamma? I'rabnya rafa. Rafa, tandanya apa? Tandanya dhammah. Dhammah. Kenapa kok dia dhammah? Karena isim mufrad. Karena berupa isim mufrad. Kemudian muflihani i'rabnya apa? I'rabnya rafa. Tandanya apa? Tandanya alif. Alif. Kenapa kok dia alif tandanya? Isim tasniyah. Karena berupa isim tasniyah. Kemudian terakhir muflihuna, i'rabnya apa? I'rabnya rafa. Tandanya apa? Tandanya waw. Wawu. I'rabnya apa? Tandanya wawu. Kenapa kok dia wawu? Karena jamak mudzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim. Oke, terakhir coba saya buat contoh alladzina yu'minuna. Alladzina yu'minuna. Coba Ukhti Heni. Aina kunti? Nah, Ukhti Heni. maujud. Tayyib. Maujudah. Yu'minuna ini i'rabnya apa? I'rabnya rafa. Tandanya apa? Tandanya waw. Iya ke? Yu'minuna. Oh, ini ya, fi'il ya. Fi'il. Ayo tandanya apa? Nun. Subutun nun. Tayyib. Subutun nun. Kenapa kok dia subutun nun? Kenapa kok tandanya nun? Karena tadi af'alul khamsah ya. Karena berupa af'al khamsah. Khamsah. Tayyib. Alhamdulillah. Saya harap teman-teman dihafal ya tanda-tanda i'rab rafa. Mumpung masih i'rab rafa, kemudian besoknya nasab, besoknya lagi jar, kemudian yang terakhir jazm. Setelah itu nanti kita masuk ke pembahasan yang agak sulit jika teman-teman tidak hafal tanda-tanda i'rab ini. Maka dari itu, saya harap teman-teman bisa dihafal, dicicil terlebih dahulu tanda i'rab rafa itu apa saja, bertempat pada apa saja. Gitu ya teman-teman. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Tafadhal bisual.
Mafi soal, nggak ada pertanyaan? Mafi Ustaz. Mafi? Mafi. Tayyib. Ya dah, nahtatim. Kalau nggak ada, nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an la bihamdika ilaha illa asyhadu an la anta ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Afwan.